أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu, yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam adab yang keras. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Surat Qaf, surat nomor 50, ayat 22, 23, 24, 25, 26, dan 27. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
nafsu yang jahat yang ada di dalam diri kita, ternyata mereka bersahabat dengan iblis yang senantiasa merayu, mengajak nafsu yang jahat itu untuk gemar berbuat jahat. Oleh karena itu, marilah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Mari kita kokohkan Islam kita, iman kita dan ihsan kita. Mudah-mudahan kita bisa berlaku ikhlas dan bisa mengokohkan keislaman kita, dan kita tidak mengikuti langkah-langkah setan, tetapi kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ini yang telah diturunkan, yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sekarang Al-Qur'an dan As-Sunnah ada di tangan kita masing-masing. Mari kita baca dengan BCA hati, yaitu BCA Haqqo Tilawatih, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 dan surat Ali Imran ayat 79. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, istri kita, dan siswa-siswi kita semuanya menjadi generasi-generasi robbani, yaitu pecinta-pecinta Al-Quran dan pecinta-pecinta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan metode D5, dibaca, kemudian difahami, diamalkan, didakwahkan, dan dihafalkan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sambung pembahasan kita, tafaqquh fiddin kita di dalam surat Qaf ayat 22 sampai ayat 27. Mudah-mudahan bisa menyebabkan tumbuh suburnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah menegaskan kepada manusia yang ketika hidupnya di dunia penuh dengan kelengahan dalam menghadapi hari kiamat yang hebat dan dahsyat. Sesungguhnya manusia berada dalam kelalaian tentang adanya hari kiamat yang hebat dan dahsyat ini. Allah menyingkapkan dinding dan tabir yang selalu menghalanginya pandangan. Sekarang ini ia dapat melihat dengan matanya sendiri apa yang dahulu selalu ia ingkari. Pandangan manusia pada hari itu amat tajam, menghilangkan segala keraguan-raguan. Akan tetapi apa gunanya kesadaran dan keinsafan ini setelah ia berada di akhirat?
mestinya kesadaran dan keinsafan mereka miliki dahulu ketika masih berada di dunia. Jadi Allah Rahman Rohimnya, dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kitab Al-Quran ini, sehingga hidup ini kita tahu bahwa hidup ini tidak hanya di sini saja, tetapi ada kehidupan lagi yang namanya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, marilah kita jadikan dunia ini sebagai mazra'atul akhirat. Mari kita jadikan dunia ini tempat kita, ladang kita untuk bercocok tanam, yaitu dengan iman dan takwa, dengan amal soleh dan selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran, agar diri kita, keluarga besar kita dan umat ini cinta bertafakoh fiddin, sehingga kehidupannya ini apabila keluar dari jalur kebenaran, segera kembali ke jalan yang benar. Apabila kita berkekalan di dalam kemaksiatan, maka semakin jauh, semakin sesat, semakin kita dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah, maka sulit sekali kita menjadi hamba-hambanya Allah yang soleh dan solihah. Oleh karena itu, apabila kita melakukan sebuah kesalahan, segera ingat kepada Allah dan kembali memohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 132 sampai 136, potret orang-orang yang bersegera mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersegera melakukan sebuah kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk melakukan sebuah kebaikan itu, dan bersyukurlah pada saat kita ditakdirkan Allah bisa melakukan sebuah kebaikan itu. Dan apabila kita terpeleset melakukan sebuah kemaksiatan, bersedihlah dan berhentilah segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pribadi-pribadi umat yang baik, sehingga kita bisa mengajak kepada diri kita, istri kita, dan keluarga besar kita serta siswa-siswi kita untuk senantiasa berada di dalam Shirathul Mustaqim, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Ummul Quran, dalam suratul Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Amin amin ya robbal alamin. Ayat 23 dari surat Qaf, malaikat yang menyertai dia berkata, inilah anak Adam yang diserahkan kepadaku untuk mengawasinya. Sekarang telah aku hadirkan dia beserta kitab amalnya, agar dia diadili oleh Allah seadil-adilnya. Nah, kita harus ingat bahwa di dunia ini juga ada keadilan, ada peradilan, ya. Tapi di akhirat nanti juga ada
yang namanya hisab itu, pengadilan. Ya, hakimnya Gusti Allah sendiri. Oleh karena itu kepada umat-umat yang sedang bersengketa, umat-umat yang sedang berseberangan, umat-umat yang sedang bertikai dan lain sebagainya, hendaknya sebelum kita meninggal dunia seluruh kesalahan-kesalahan adami harus dibereskan dulu dengan cara kita meminta maaf, dengan cara kita memaafkan kesalahan orang lain, dan juga kita meminta maaf kepada orang lain apabila kita berbuat salah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman itu seperti itu. Apabila dia berbuat salah, maka dia meminta maaf kepada orang yang didolimi. Kemudian apabila ada orang lain yang meminta maaf kepadanya, dia mau untuk memaafkannya. Itu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sekarang ayat 24 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua malaikat yang menggiring dan menyaksikan agar mereka berdua melemparkan ke dalam neraka semua orang-orang kafir, semua orang-orang dolim, semua orang-orang fasik, semua orang-orang yang musyrik yang mati sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat ingkar dan keras kepala, yaitu orang-orang yang sangat menghalang-halangi kebajikan, menolak kewajiban-kewajiban yang diserahkan kepada mereka, yang melanggar batas-batas norma pergaulan dengan melakukan kedoliman, perbuatan keji dan perbuatan mungkar selama hidupnya yang dilakukan, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kita harus berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku-perilaku umat yang hina ini. Mereka dalam hidup ini penuh dengan keraguan-raguan tentang adanya Allah dan kebenaran agamanya. Mereka yang mempersekutukan Allah dengan menyembah Tuhan selain Allah, mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang adabnya sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita berdoa kepada Allah sabu jagat itu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, agar kita ini dihindarkan dari siksaan api neraka. Misalnya doa makan dan minum, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi makanan dan minuman yang dimakan dan diminum oleh orang-orang beriman takwa itu adalah untuk energi mentaati, mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga supaya dia kuat imannya, kuat imunnya, sehingga dia mampu untuk bangkit, berdiri, maju, menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang bisa berakhlak mulia dan berprestasi di dunia ini dan berprestasi di akhirat nanti, menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang terbaik. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, umat ini dan anak-anak cucu kita, siswa-siswi kita, sahabat-sahabat guru semuanya, dan pemimpin dan warga bumi, Allah jadikan semuanya menjadi orang-orang yang beriman takwa, sehingga Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi
dan bumi kita ini mudah-mudahan menjadi bumi yang aman, bumi yang damai, bumi yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana Allah menjadikan negeri Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan corona oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.